Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Semoga sahabat inspiratifku dalam keadaan baik selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Yang baru menemukan channel saya, ayo di-subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama saya Jessica Hussein, di kesempatan ini akan mengkisahkan tentang penyelamatku itu. Rupanya jawaban dari doa yang selama ini aku panjatkan kepada Ilahi. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Alia, seorang pegawai negeri sipil, berusia 30 tahun yang bekerja di salah satu kementerian di Jakarta, menjalani hari-harinya dengan penuh tanggung jawab. Lahir dan besar di Kalimantan, Alia dikenal sebagai wanita yang cantik, lembut, dan penuh dedikasi. Statusnya yang masih lajang seringkali menjadi topik obrolan ringan rekan-rekannya di kantor. Tetapi Alia selalu menghadapinya dengan senyum. Baginya, pekerjaan dan keluarga adalah prioritas utamanya. Hari itu, hujan yang mengguyur Jakarta selama 2 hari penuh akhirnya berhenti di sore hari. Namun, hujan deras yang terus-menerus telah menyebabkan banjir besar melanda hampir seluruh sudut kota. Alia, yang terbiasa pulang larut malam karena pekerjaannya, merasa khawatir ketika melihat peta banjir yang tersebar di media sosial. Meski begitu, ia tetap memutuskan untuk pulang ke apartemennya di daerah Jakarta Selatan, dengan harapan jalur yang biasa ia lalui tidak terlalu parah. Saat malam tiba, suasana di luar kantor tampak kelam dan mencekam. Lampu jalan redup, genangan air terlihat di mana-mana, dan suara sirene dari kendaraan darurat terdengar samar-samar di kejauhan. Alia memacu mobil kecilnya dengan hati-hati, mencoba menghindari jalan-jalan yang terlalu tergenang. Namun, saat melewati sebuah ruas jalan kecil di daerah Jakarta Barat, ia tak menyadari bahwa genangan air di depannya menutupi lubang besar di jalan tersebut. Mobil Alia tiba-tiba terguncang keras dan terperosok ke dalam lubang. Panik, Alia mencoba menginjak pedal gas. Tetapi ban mobilnya hanya berputar di tempat. Air mulai merembes ke dalam mobil, membuat situasi semakin menegangkan. Hujan yang mulai turun lagi membuat Alia semakin cemas. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi layanan darurat, tetapi sinyal ponselnya melemah. Tidak ada kendaraan lain yang lewat di jalan itu. Alia mulai merasa putus asa. Di tengah situasi yang mencekam itu, seorang pemuda yang kebetulan melintas dengan sepeda motor berhenti di dekat mobil Alia. Pemuda itu, bernama Arga, terlihat basah kuyup tetapi sigap mendekati mobil Alia. "Mbak, nggak apa-apa? Saya bantu ya," katanya dengan suara tegas. Alia yang awalnya ragu akhirnya mengangguk. "Tolong, mobil saya terperosok. Saya nggak tahu harus bagaimana," jawabnya dengan suara bergetar. Tanpa banyak bicara, Arga memeriksa kondisi mobil dan mencoba mengganjal ban yang terjebak. Setelah beberapa upaya, ia menyadari bahwa mobil itu tidak mungkin dikeluarkan tanpa bantuan alat berat. "Mbak, mobilnya nggak bisa keluar sekarang. Kita harus segera keluar dari sini sebelum airnya naik lebih tinggi," kata Arga. Alia sempat ragu untuk meninggalkan mobilnya, tetapi melihat air yang semakin tinggi, ia akhirnya setuju. Arga membantu Alia keluar dari mobil dan mengajaknya naik ke sepeda motornya. "Saya antar Mbak ke tempat yang aman dulu," katanya. Sepanjang perjalanan, Alia merasa berterima kasih sekaligus bingung dengan kebaikan pemuda yang baru saja dikenalnya. Di tengah banjir dan gelap malam,
Kehadiran Arga adalah penyelamat yang tak terduga. Malam itu, perjalanan mereka menjadi awal dari sebuah hubungan yang akan mengubah hidup Alia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah beberapa menit melintasi genangan banjir, Arga membawa Alia ke sebuah warung kecil yang berada di atas trotoar tinggi, cukup aman dari rendaman air. Pemilik warung menyambut mereka dengan kehangatan, meski situasi sedang kacau. "Silakan duduk dulu, Mbak," ujar Arga sambil menarik kursi plastik untuk Alia. Ia lalu memesan 2 gelas teh panas untuk mereka. Alia masih gemetar, bukan hanya karena dingin tetapi juga karena ketegangan yang baru saja dialaminya. "Terima kasih banyak, Mas. Kalau tadi nggak ada Mas, saya nggak tahu apa yang bakal terjadi," katanya sambil menatap Arga penuh rasa syukur. Arga tersenyum kecil. "Nggak usah terlalu dipikirkan, Mbak. Situasi kayak gini memang butuh saling bantu. Saya cuma kebetulan lewat aja." Di bawah penerangan lampu warung yang redup, Alia akhirnya memperhatikan sosok penyelamatnya dengan lebih jelas. Arga adalah pria sederhana, dengan wajah ramah dan sorot mata yang jujur. Bajunya yang basah kuyup menunjukkan bahwa ia pasti telah lama berada di tengah banjir. "Saya Alia," ujarnya sambil mengulurkan tangan, mencoba membangun keakraban. "Arga," jawab pemuda itu sambil menyambut tangannya. "Mbak Alia tinggal di mana? Saya bisa antar sampai ke tempat yang aman." Alia menjelaskan bahwa apartemennya berada di Jakarta Selatan. Namun dengan kondisi banjir seperti itu, ia ragu apakah jalur ke sana masih bisa dilalui. "Mungkin saya tunggu sampai airnya surut," ujarnya sambil menatap keluar warung, di mana hujan kembali turun dengan derasnya. Arga tampak berpikir sejenak. "Kalau begitu, Mbak Alia bisa istirahat dulu di rumah saya. Nggak jauh dari sini. Aman kok. Posisinya lebih tinggi, jadi nggak kena banjir." Alia terkejut mendengar tawaran itu. Ia ragu menerima bantuan lebih dari orang yang baru dikenalnya. Namun situasi darurat ini membuatnya tak punya banyak pilihan. "Mas Arga nggak keberatan?" tanyanya pelan. "Enggak sama sekali. Saya juga nggak tega ninggalin Mbak di sini sendirian," jawab Arga dengan tulus. Setelah menimbang-nimbang, Alia akhirnya mengangguk. Ia percaya pada sikap Arga yang sejauh ini sangat sopan dan penuh perhatian. Perjalanan menuju rumah Arga tak mudah. Sepeda motornya harus melewati beberapa jalur alternatif yang tergenang. Namun, Arga terlihat sangat terampil mengendalikan kendaraannya. Sesekali ia memastikan Alia tetap aman di belakangnya. Ketika akhirnya mereka tiba, Alia melihat sebuah rumah kecil namun rapi di atas bukit kecil. "Maaf ya, rumah saya sederhana," ujar Arga dengan nada rendah hati. "Justru saya yang harus minta maaf, Mas. Saya merepotkan," balas Alia sambil tersenyum lemah. Arga membuka pintu rumahnya dan mempersilakan Alia masuk. Di dalam, suasana terasa hangat. Rumah itu sederhana, dengan beberapa perabot kayu dan hiasan dinding yang menunjukkan kesederhanaan penghuninya. "Silakan duduk, Mbak. Saya ambilkan handuk dan pakaian kering," kata Arga. Alia merasa sedikit canggung, tetapi ia tahu Arga hanya berusaha membantunya. Beberapa menit kemudian, Arga kembali dengan handuk bersih dan pakaian sederhana yang tampaknya milik adiknya. "Ini buat Mbak Alia. Kamar mandi ada di belakang," ujarnya.
Alia mengucapkan terima kasih dan segera membersihkan diri. Ketika ia kembali ke ruang tamu, ia mendapati Arga sedang sibuk menyiapkan makanan di dapur kecilnya. "Mbak Alia pasti lapar. Saya cuma punya mie instan sama telur, ya seadanya," katanya sambil tertawa kecil. Alia merasa terharu. Dalam situasi sulit seperti ini, Arga masih berusaha membuatnya nyaman. "Mas Arga baik banget," ujarnya lirih. Malam itu, mereka berbincang di ruang tamu sambil menikmati mie hangat. Alia mulai mengenal Arga lebih dekat. Ternyata, Arga adalah seorang mekanik yang bekerja di bengkel kecil milik keluarganya. Ia tinggal sendiri di rumah itu setelah orang tuanya pindah ke kampung halaman di Jawa. Percakapan mereka mengalir hangat, dari cerita masa kecil hingga pandangan hidup masing-masing. Alia mulai merasa bahwa Arga adalah orang yang tulus dan baik hati, jauh dari kesan pertama yang ia pikirkan. Ketika malam semakin larut, Alia merasa lebih tenang. Di tengah kekacauan akibat banjir, ia menemukan rasa aman dan kehangatan dari seorang pria yang awalnya hanya asing baginya. Malam itu, ia tidur dengan rasa syukur, tak menyangka bahwa sebuah pertemuan tak terduga akan meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, pagi hari menyambut Jakarta dengan langit yang cerah, seolah menggantikan 2 hari penuh hujan yang kelam. Alia terbangun di sofa ruang tamu rumah Arga, merasa sedikit bingung sebelum ia teringat kejadian semalam. Udara pagi terasa segar, dan aroma teh yang baru diseduh menyambutnya. "Selamat pagi, Mbak Alia," sapa Arga dari dapur sambil membawa 2 cangkir teh. "Maaf, saya cuma punya teh dan sedikit roti buat sarapan." Alia tersenyum dan menerima teh hangat itu. "Terima kasih, Mas Arga. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Mas sudah bantu saya banyak sekali." Arga hanya tertawa kecil. "Nggak usah terlalu dipikirkan, Mbak. Saya senang bisa membantu." Setelah sarapan sederhana, Arga menawarkan untuk mengantarkan Alia kembali ke apartemennya. Jalanan masih tergenang di beberapa tempat, tetapi banjir mulai surut. Alia awalnya merasa tidak enak hati untuk merepotkan, namun Arga meyakinkannya bahwa itu bukan masalah besar. Di perjalanan menuju apartemennya, Alia tak bisa menahan rasa penasaran. "Mas Arga, kok bisa malam itu ada di jalan itu? Apa memang sering lewat sana?" tanyanya. Arga tersenyum kecil. "Sebenarnya enggak. Saya cuma kebetulan pulang lebih malam dari biasanya karena ada motor pelanggan yang harus segera selesai. Pas lewat jalan itu, saya lihat mobil Mbak Alia terjebak. Saya pikir, nggak mungkin saya tinggalin." Jawaban sederhana itu membuat Alia semakin menghargai Arga. Bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi sebagai seseorang yang rela membantu tanpa pamrih. Sesampainya di apartemen, Alia mengundang Arga untuk mampir sebentar. Namun pria itu menolak dengan sopan. "Lain kali saja, Mbak. Yang penting Mbak Alia sudah aman di rumah," ujarnya. Sebelum pergi, Alia meminta nomor telepon Arga sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan Alia kembali ke rutinitas kerjanya. Namun, pikirannya sering melayang pada sosok Arga. Meski mereka hanya menghabiskan 1 malam bersama di tengah situasi sulit, kehangatan dan ketulusan Arga meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya. Tak ingin kehilangan kontak, Alia memberanikan diri mengirim pesan singkat pada suatu malam. "Mas Arga,
Apa kabar? Terima kasih lagi atas bantuannya waktu itu. Pesan itu dibalas cepat oleh Arga. Saya baik, Mbak Alia. Gimana dengan Mbak? Mobilnya sudah diurus. Percakapan singkat itu berlanjut, dan tanpa disadari, mereka mulai sering bertukar pesan. Dari obrolan sederhana tentang pekerjaan hingga cerita-cerita ringan lainnya. Alia merasa nyaman berbicara dengan Arga. Ada sesuatu dalam kesederhanaannya yang membuat Alia merasa dihargai dan didengarkan. Pada akhir pekan, Alia menghubungi Arga lagi. Kali ini, ia ingin bertemu untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Mereka memutuskan bertemu di sebuah kafe kecil dekat apartemen Alia. Saat pertemuan itu, Alia membawa sebuah hadiah kecil, sebuah jam tangan sederhana yang ia beli khusus untuk Arga. Ini buat Mas Arga. Sebagai ucapan terima kasih saya, ujarnya sambil menyerahkan kotak kecil itu. Arga terlihat terkejut, tetapi ia menerima hadiah itu dengan senyuman. Makasih banyak, Mbak. Tapi saya bantu Mbak bukan karena mengharapkan imbalan, katanya dengan tulus. Saya tahu, Mas. Justru itu yang membuat saya ingin memberikan ini. Mas Arga orang yang baik, jawab Alia sambil tersenyum. Percakapan mereka di kafe itu berlangsung hangat, dan Alia merasa semakin mengenal sosok Arga. Ia tahu, pertemuan mereka di tengah malam banjir bukanlah kebetulan semata. Ada sesuatu yang istimewa di balik semuanya. Ketika mereka berpisah sore itu, Alia sadar bahwa hatinya mulai membuka diri untuk sesuatu yang baru. Sosok Arga, dengan kesederhanaan dan ketulusannya, telah memberikan warna berbeda dalam hidupnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hari-hari setelah pertemuan mereka di kafe semakin mempererat hubungan Alia dan Arga. Percakapan yang awalnya hanya sebatas saling menyapa kini berubah menjadi diskusi panjang tentang kehidupan, mimpi, hingga hal-hal kecil yang membuat mereka saling tertawa. Alia mulai merasa nyaman dengan keberadaan Arga dalam kesehariannya. Meski mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Suatu sore di akhir pekan, Alia memutuskan untuk mengunjungi bengkel Arga. Ia ingin melihat langsung tempat pria itu bekerja, sekaligus memberi kejutan. Saat tiba, Alia mendapati Arga sedang sibuk memperbaiki sebuah motor tua. Pelanggan dan para pekerja lain di bengkel itu tampak memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Mas Arga, sapa Alia sambil tersenyum. Arga yang sedang membungkuk di bawah motor langsung mendongak. Ekspresi terkejut di wajahnya membuat Alia tertawa kecil. Mbak Alia, kok tiba-tiba kesini? Tanyanya sambil bangkit berdiri. Aku penasaran sama tempat kerja Mas. Lagi sibuk ya? Nggak terlalu. Kok? Ayo, saya tunjukkan bengkel ini. Ujar Arga sambil membersihkan tangannya dengan kain. Alia terkesan melihat bagaimana Arga menjalankan bengkel kecilnya. Meski sederhana, ia bisa melihat dedikasi Arga dalam pekerjaannya. Ketika seorang pelanggan datang untuk mengambil motor yang selesai diperbaiki, Alia diam-diam memperhatikan bagaimana Arga berbicara dengan ramah dan sabar. Mas Arga hebat ya. Bisa ngurus bengkel sendiri, kata Alia saat mereka duduk di sudut bengkel. Arga hanya tertawa. Nggak hebat, Mbak. Cuma berusaha sebaik mungkin. Ini bengkel peninggalan almarhum ayah saya. Saya nggak mau biarin usahanya sia-sia. Ada rasa kagum yang tumbuh di hati Alia.
Ia semakin memahami bahwa di balik kesederhanaan Arga, ada jiwa yang kuat dan penuh tanggung jawab. Setelah kunjungan ke bengkel, hubungan mereka semakin akrab. Arga sering mengantar Alia ke tempat kerja jika kondisi Jakarta sedang macet atau banjir. Sementara itu, Alia beberapa kali mengundang Arga untuk makan malam bersama di apartemennya. Meski sederhana, kebersamaan itu selalu terasa hangat. Namun, di tengah keakraban itu, Alia mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak hanya merasa nyaman dengan Arga, tetapi juga mulai merindukan kehadirannya. Setiap kali melihat pesan atau mendengar suaranya, ada getaran lembut di hatinya. Di sisi lain, Arga juga merasakan hal yang sama. Meski ia tak pernah mengatakan apa-apa, sikapnya yang semakin perhatian dan caranya menjaga Alia menunjukkan bahwa ia pun memiliki perasaan yang lebih dari sekadar teman. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Alia memutuskan untuk berbicara. Mereka duduk di balkon apartemen Alia, menikmati pemandangan kota Jakarta yang berkilauan. "Mas Arga," panggil Alia pelan. "Iya, Mbak," jawab Arga sambil menatapnya. "Mas pernah enggak merasa sesuatu yang terjadi itu seperti takdir? Maksudku, kalau malam itu kita enggak bertemu, mungkin kita enggak akan saling kenal seperti sekarang." Arga tersenyum tipis. "Saya sering mikir begitu, Mbak. Kadang, hal kecil yang gak terduga bisa mengubah banyak hal." Alia mengangguk, lalu menatap Arga dengan lembut. "Aku senang kita bertemu, Mas. Rasanya, ada banyak hal baik yang aku pelajari sejak kenal Mas." Arga tampak terkejut mendengar ucapan itu, tetapi ia segera tersenyum. "Saya juga, Mbak. Pertemuan kita malam itu bikin saya sadar kalau selalu ada alasan di balik setiap kejadian. Malam itu, meski tak ada kata cinta yang terucap, hati mereka saling berbicara. Ada kehangatan dan kepercayaan yang tumbuh di antara mereka, perlahan tetapi pasti. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Alia dan Arga semakin sering menghabiskan waktu bersama, baik untuk sekadar berbincang, berjalan-jalan, atau menikmati Jakarta yang perlahan pulih dari banjir. Namun, di balik keakraban itu, Alia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Perasaannya pada Arga semakin kuat, tetapi ia takut untuk mengungkapkannya. Di sisi lain, Arga juga merasakan hal yang sama. Meski ia nyaman berada di dekat Alia, ia sering merasa ragu apakah wanita seperti Alia, seorang pegawai negeri yang mapan, bisa menerima dirinya yang hanya seorang mekanik sederhana. Suatu sore, Arga mengajak Alia ke sebuah taman kecil di pinggiran Jakarta. Tempat itu tampak asri dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka duduk di sebuah bangku kayu di bawah pohon besar, menikmati angin sore yang sejuk. "Aku sering kesini kalau lagi butuh waktu untuk berpikir," kata Arga, membuka pembicaraan. Alia menoleh padanya, tersenyum. "Tempatnya bagus. Ya, tenang banget. Pantas Mas suka kesini." Mereka terdiam sejenak, menikmati suasana. Namun, Alia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara tentang apa yang ia rasakan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Mas Arga, aku mau tanya sesuatu." Arga menoleh dengan ekspresi penasaran. "Apa itu, Mbak?" "Mas pernah enggak merasa takut kehilangan seseorang?"
Pertanyaan itu membuat Arga terdiam sejenak. Ia menunduk, mencoba mencari jawaban yang tepat. Iya, pernah. Tapi kenapa Mbak Alia tanya itu? Alia tersenyum tipis, lalu menatapnya dengan serius. Karena aku merasa begitu, Mas. Aku takut kehilangan seseorang yang sekarang jadi bagian penting dalam hidupku. Arga tertegun. Ia menatap Alia, mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. Mbak maksudnya? Tanyanya, suaranya terdengar ragu. Aku bicara soal Mas, Arga, jawab Alia pelan, tetapi penuh keyakinan. Aku tahu. Kita mungkin berbeda, tapi aku nggak bisa memungkiri kalau sejak malam itu, hidupku berubah. Mas Arga bukan cuma penyelamatku waktu banjir, tapi juga seseorang yang selalu bikin aku merasa tenang dan dihargai. Kata-kata Alia membuat dada Arga berdebar. Ia tak pernah menyangka Alia akan mengungkapkan perasaan seperti itu. Namun, di balik rasa terkejutnya, ia merasa lega. Karena selama ini, ia juga menyimpan perasaan yang sama. Jujur, Mbak, saya juga sering mikirin hal ini, kata Arga akhirnya. Tapi saya selalu ragu. Mbak Alia orang yang hebat, sedangkan saya cuma orang biasa. Saya takut nggak bisa jadi seseorang yang cukup buat Mbak. Alia menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Mas Arga, bukan soal pekerjaan atau apa yang kita punya. Yang aku lihat, Mas itu orang yang tulus, baik, dan bertanggung jawab. Itu lebih dari cukup buat aku. Arga terdiam, mencoba menahan rasa haru. Ia lalu menghela napas panjang dan berkata, Mbak Alia, saya juga nggak mau kehilangan Mbak. Sejak kita kenal, hidup saya jadi lebih berarti. Kalau Mbak percaya sama saya janji bakal selalu ada buat Mbak, apapun yang terjadi. Kata-kata itu membuat Alia tersenyum bahagia. Ia merasa beban yang selama ini menghimpitnya akhirnya terangkat. Mereka saling menatap. Dan di tengah ketenangan taman itu, hati mereka resmi saling terikat. Sore itu menjadi awal yang baru bagi Alia dan Arga. Mereka tahu perjalanan mereka mungkin tak akan selalu mulus, mengingat perbedaan latar belakang mereka. Namun, mereka yakin bahwa dengan saling percaya dan mendukung, mereka bisa menghadapi apapun bersama. Hujan yang pernah memisahkan jalan mereka di malam banjir kini menjadi penghubung, mempertemukan dua hati yang mencari arti. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kisah yang mengharukan ini masih berlanjut di episode video selanjutnya. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.